Jadi di video kali ini kita akan review cara pemasangan master rem Brembo custom copotan R1 atau R6 ini. Dan juga sekalian sharing pengalaman setelah 7 sampai 10 hari pemasangan dari master rem tersebut. Tuh. Oke. Jadi yang perlu diperhatikan nih, master remnya ini udah kepasang, soalnya kemarin waktu pemasangannya itu cukup lumayan ribet juga ini. Ribetnya ya nggak begitu ini banget sih, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu. Kayak contoh yang pertama nih, kayak salah satunya ini, kalau dari bawaan CBR itu kan master remnya kan ada kayak klikinya gitu loh. Jadi itu, nah nih, dia tuh kalau dipencet tuh kayak gini, denger gak sih? Nah, ada klikinya ini. Jadi kalau misalnya di pengereman Brembo ini itu udah nggak pakai sistem kayak gitu lagi. Nih, udah nggak ada, itu udah silent gitu loh. Aku nggak tahu ya mana fitur yang terbaru dari CBR ini yang bunyi kliki kayak gitu, atau dari Brembonya ini yang nggak pakai sistem kayak gitu. Nah kemarin bingungnya di situ, sampai akhirnya mikir ini klikinya ini itu dicopot. Nah kan ada bautnya nih, dicopot terus dipasang di sini. Cuman nggak ketemu, kalau dipasang di sini ya gimana? Tetap nggak bisa bunyi gitu. Soalnya kan pengeremannya kan beda. Yang bawaan CBR ini kan aksial, kalau yang Brembo ini kan radial. Jadi udah beda gitu loh. Yang radial punya Brembo kan kayak gini nih. Nih. Jadi kalau dipencet ya ke sini gitu. Masa ya klikinya itu mau dipasang di sininya kan nggak mungkin gitu kan. Nah, jadi ininya tetap nggak dipasang. Tetap aja di sini. Nah, dari bawaan Brembonya itu ternyata kayak gini nih. Nih. Nah, dia itu udah pakai sistem kayak gini nih. Jadi pakai sistem kabel. Udah kayak apa ya? Kayaknya lebih canggih ini sih kayaknya. Jadi cuman dipasang aja kabelnya itu, soketnya itu disambungin langsung ke ini. Jadi nggak perlu pakai ini lagi, nggak perlu pakai kliki lagi. Kalau dikliki kan soketnya nyambung ke sini kan, ke klik ini kan. Nah, yang dari CBR-nya tuh dicopot ya kan, terus kabelnya langsung nyambung ke sini, ke soketnya ini. Tuh aku tutup ini, aku tutup pakai solatip nih, langsung disambung ke situ. Dan itu nggak perlu ini sih, nggak perlu apa namanya, nggak perlu pakai itu tadi yang bunyi kliki-kliki itu. Kayak gini, dipencet kayak gini tuh langsung ini, langsung berfungsi gitu kan. Fungsinya kan untuk ini kan, untuk rem belakang itu kan. Jadi kalau dipencet tuh biar bisa hidup mati gitu remnya ini. Itu yang pertama. Jadi kemarin agak lama tuh trouble-nya di situ, sampai bingung kan ini gimana gitu kan. Aku nggak tahu itu semua seri Yamaha apakah seperti itu, atau cuma di Yamaha R6 atau R1 aja, atau yang klik itu cuman CBR aja gitu. Aku juga nggak tahu gitu. Itu yang pertama sih, adalah itu. Terus kemudian yang kedua itu kendalanya di sini nih. Nih, baut apa sih namanya, baut banjo ya ini. Ini di bawaannya tuh nggak ada. Jadi bingung nih masang bracket ininya, bracket tabungnya tuh gimana gitu. Sebenarnya bisa sih diakali mungkin ke sini nih. Disangkutin ke sini. Kemarin sempat mikir kayak gitu kan, disangkutin ke sini aja gitu. Cuman ya jadi beda gitu tampilan looknya. Beda aja gitu kalau misalnya bracketnya ini ditaruh di sini. Looknya jadi beda gitu, kayak ketutup gitu yang sininya. Itu bingung lagi tuh. Ini gimana, dari paketannya nggak dapet gitu kan. Terus akhirnya dipikir-pikir lagi, kayaknya memang masangnya di sini deh gitu kan, di bagian sini, tapi harus beli baut ini lagi gitu kan. Akhirnya ya beli baut ini, terus waktu dipasang bisa kayak gini. Itu terus kendalanya lagi ya, itu kendala yang kedua ya. Terus kemudian kendala selanjutnya itu di sini nih. Ini pas sudah kepasang sih, nih bengkok kayak gini nih selangnya. Dari bawaannya tuh dapat dua kan, dapat yang kaku ini kan, nih ini yang agak kaku nih, sama dapat yang ini, yang elastis ini. Kemarin masangnya malah yang ini udah kepasang, jadi kayak wah ya udahlah, gimana, udah
udah ketampung ke sini juga gitu kan, apa tabungnya itu, ininya apa, minyak remnya. Jadi ya udah gitu kan. Nah itu kendala aku sendiri kalau itu sih. Yang jelas ya dua itu tadi lah, masalah yang bawah ini sensornya itu tadi tuh dengan baut ininya tuh. Terus yang perlu diperhatikan lagi nih, di bagian bawah sini nih, aduh, nah ini kalau nggak dikasih ini apa namanya, kabel tis itu bocor sini. Jadi karetnya ini itu sering lepas-lepas, terus akhirnya ya kayak rembes gitu loh. Nah akhirnya apa ya, aku akali pakai ini, pakai apa namanya, kabel tis. Jadi aku beli kabel tis tuh untuk ngakali itu tadi. Mungkin itulah yang perlu diperhatikan ketika mau masang ini, mau masang master remnya. Selebihnya aman, PNP. Selebihnya aman kok, PNP lancar jaya pokoknya. Nggak ada yang lain lagi, cuman itu aja PNP gitu. Kalau soal feel pengereman ini enak lah. Jadi itu yang perlu diperhatikan untuk pemasangan dari master remnya. Selebihnya aman kok, PNP, nggak ada yang perlu, ya nggak ada yang perlu di apa sih, ribet-ribetin lagi gitu loh. Cuman itu aja gitu. Jadi di paket pembeliannya, kalau kalian belum tahu ya, di paket pembeliannya itu cuma dapat itu tadi sih, master rem, terus sama ininya, levernya kan, terus bracket ininya, tabung, sama tabungnya ini. Tabungnya itu dapat yang dari Brembo-nya juga ya, yang original dari Brembo-nya, tapi ya nggak pakai lah karena nggak begitu penting gitu loh. Hilang juga kayaknya, tinggal tuh itu. Kalau selebihnya sih ya pernah kayak gitulah. Jadi kayak gini nih kalau udah dipasang tuh. Sebenarnya nih tabungnya ini kurang geser ke tengah sih, kurang ke sini sih. Nih, kurang geser ke sini. Ini kan bisa diputar nih ke sini biar ibaratnya selangnya nggak terlalu panjang. Kalau kayak gini kan terlalu panjang nih jadinya nih. Tuh. Bisa lah diakalin ke sini gitu. Ya itu sebenarnya terserah, atau mau diputar ke depan gini juga bisa, mau ditaruh di bagian atas ini tuh bisa gitu. Itu sesuai sama selera, ini percobaan aja lah kemarin tuh. Gitu. Itu soal pemasangannya kurang lebih kayak gitulah. Terus kemarin ada yang bilang juga harus ini ya, apa namanya, kalipernya itu harus 4 piston. Kalau pakai kaliper yang 2 piston tuh keras. Ya faktanya enggak juga sih nih. Cuman kayak gini aja nih. Kayak gini udah ngerem nih, enggak begitu keras. Jadi masalahnya itu mungkin di bagian bendingnya sih, blending ininya. Apa selangnya ini. Kalau bendingnya bagus ya enteng-enteng aja nih kayak gini. Set, udah ngerem kayak gitu. Kemudian selanjutnya ini masalah pemakaian. Jadi aku udah seminggu pemakaian. Ya seminggu sekitar 7 sampai 10 harian lah dari pemasangannya ya. Kemarin buat video pertama tuh unboxing, terus setelah unboxing dipasang, setelah itu ya udah sampai hari ini gitu. Sekitar 7 sampai 10 harian. Plus minusnya kalau trouble sih nggak ada sih, nggak ada trouble. Trouble-nya nggak ada kalau dari aku sendiri. Mungkin inilah kalau kalian punya jari yang kecil kayak aku ini. Nih. Jadi dia agak jauh nih. Jadi kalau kayak gini nih harus kayak gini nih, harus agak jauhan dikit. Itu sebenarnya bisa sih dia kali di sininya itu enak banget sumpah. Ini nih menurut aku master yang paling worth it nih, customan kayak gini nih tuh. Kalau minus lainnya nggak ada, cuman itu aja sih minusnya sih. Kalau masalah yang lain nggak ada. Seminggu pemakaian aman-aman aja, bahkan sampai 10 hari sekarang aman-aman aja, nggak ada trouble sama sekali malahan. Kayak ya enak aja gitu loh. Apalagi switch dari yang standar kan, yang aksial ke radial itu kayak beda jauh banget, lebih pakem, lebih enak feelnya. Apalagi ini apa, levernya ini pakai punya ini kan Brembo kan, jadi kayak ya enak aja gitu ya. Katanya ini master remnya diklaim bisa mengangkat kaliper sampai 16 piston. Itu gila banget sih, 16 piston berarti 8 kanan 8 kiri itu kan. Ya nggak mungkin juga aku mau pakai itu motor 150 cc, cuman mungkin suatu saat ya pakai 4 piston aja dari Brembo gitu, atau dari brand lain, KTC atau Nissin kan, Nissin Samurai Break itu. Terus
eh yang aku suka juga dari ini, dari apa namanya, master rem ini, dia tuh kalau untuk ngerem nggak ngejut gitu loh. Kan ada beberapa master rem yang dipencet tuh kayak ngejut gitu loh, yang akhirnya menyebabkan ya apa sih bahasanya, delosor gitu ya, kayak tiba-tiba kalau direm tuh langsung srok kayak gitu loh, kayak terlalu ini banget gitu. Nah di sini tuh enggak nih, ini kayak apa ya, direm kayak gini, sit sit, kayak empuk gitu loh, nggak langsung ngeremnya tuh langsung set. Takutnya kan ya langsung delosor kayak gitu, soalnya ini juga bukan pengereman ABS gitu kan. Aku nggak di endorse dari tokonya, dan aku juga nggak dibayar juga dari tokonya. Ini pure dari aku sendiri, karena memang ya oke lah, good job gitu, keren dari ininya, dari tokonya itu. Nanti kalau kalian misalnya mau beli ini, master remnya, aku sediain linknya di deskripsi, atau kalian yang sudah follow akun sosial mediaku kayak TikTok, Instagram gitu, nanti aku sediain linknya di bio profil gitu. Prosesnya ini, proses customernya kurang lebih 7-10 harian, habis itu baru dikirim gitu, jadi harus PO dulu tuh. Oh iya tadi aku lupa ya, ini salah satu ininya lagi, kalau aku yang aku nggak suka ya, tabungnya kebesaran ini, sumpah nih. Ini tabungnya yang big ya, tapi bignya ini yang besar banget gitu loh, nggak yang agak kecil gitu, ini besar banget ini. Jadi kalau mungkin kalau dari sini ya, tuh kayak kebesaran tabung jadinya nih, ya kan. Nah kayak kebesaran tabung ya, sebenarnya itu selera aja sih. Kalau aku ya suka yang agak kecil dikit gitu, tapi yang nggak kecil banget kayak untuk belakang tuh nggak. Mungkin itu saja video hari ini tentang review pemasangan dari master rem Brembo Custom copotan R1 atau R6, dan juga ya sedikit review setelah seminggu sampai 10 hari pemasangan. Oke, bye bye semuanya. Oke, thank you.